Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini pembahasannya sudah sangat menarik ya, sudah melebar. Di sini banyak pengembangan yang sudah dibawakan oleh teman-teman dan dalam memposisikan ini kan saya nggak mau seperti Mbak Winda. Mbak Winda ini salah satu orang yang mematikan kultur diskusi. Jadi dia mau bicara saat bertanya aja baru mau pegang mic. Itu mematikan konsepsi diskusi. Dan ini bukan spirit dasar dari bentuk bagaimana kajian simposium. Jadi seakan-akan diskusi dua arah ya. Kalau diskusi dua arah pacaran aja, Pak. Diskusi ini ke segala arah. Jadi Mas Nanang mau bertanya suatu konsep yang di luar ini, namanya juga diskusi. Nah, bagaimana kita dapat mengkorelasikan dengan apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Jadi itu kritikan buat Mbak Winda. Selain dari kopinya yang terlalu arnyang ya. Nah, jadi ini terlalu banyak yang menarik sampai saya bingung mau kita diskusikan yang mana. Bingung sampai. Jadi yang salah satu yang paling menarik itu disampaikan oleh Ustadz tadi. Kenapa saat kita membicarakan suatu dalil-dalil filosofis dari para filsuf barat sama sekali tidak dapat mengurangi keimanan kita, justru malah makin kuat. Kenapa kok saat yang membahas itu orang kita sendiri justru mampu menggoyahkan, kan? Ada suatu keanehan di sini kan ya. Jadi mungkin agak semacam kalau kita melihat bagaimana konsep kekanak-kanakan, anak-anak itu saat ditakut-takuti justru biasanya akan semakin nantang. Anak-anak yang nggak bisa ditantang ya. Tapi saat dia kayak berikan support yang salah, itu biasanya akibatnya lebih fatal. Mungkin seperti itu. Jadi memang atau Ustaz, karena saat orang Islam membahas filsafat ketuhanan, dia sudah mencampur adukan dua konsep barat dan timur. Dia mengkaji bagaimana konsepsi Tuhan yang ada dalam Al-Quran, tapi penalaran yang mereka menggunakan instrumen-instrumen barat. Saat filsafat barat membahas tentang Tuhan, mereka tidak mendapatkan konsep Tuhan yang memadai. Sehingga saat mereka dengan instrumen-instrumen yang ada dalam diri mereka bahas sebegini rupa, ya gimana? Sampean Tuhan aja nggak ngerti. Instrumen-instrumen sekeren apapun kalau objeknya salah kan percuma. Sekarang kita bertemu dengan orang yang sudah paham konsep Tuhan dari konsep tauhidnya, dan mereka menggunakan instrumen-instrumen barat lagi. Yang lebih ngerinya lagi, dalam instrumen-instrumen Islam mereka masukkan instrumen-instrumen barat. Dan itu tidak ada, saya tidak bisa kayak menjustis ini buruk baik atau dan lain sebagainya. Ini semuanya kalau dalam iklim akademik ini hanya sebagai bagaimana kita dapat mempertemukan dua kutub terus secara objektif berdialog dengan kalau dalam Al-Quran dialog keagamaan dengan baik bilati ihsan, ini seperti itu ya, bilati ihsan. Jadi yang menarik lagi barusan dalam konsepsi sufi, dunia-dunia tasawuf, ini konsep emanasi itu dalam bergerak dari empat yang tadi, 4 sistem ya. Jadi bergerak dari prima causa tadi, the one, menuju alam intelek, terus alam jiwa, terus alam materi. Dan di dalam dunia sufi, sebelum alam materi, segala sesuatu yang diciptakan dari materi itu berasal dari Nur Muhammad. Ya, bahasa mereka konsep Nur Muhammad. Saya kepo itu, Mas. Kenapa kok mereka berani memberikan konsep segala sesuatu yang diciptakan secara materi, fisik di dunia ini berasal dari Nur Muhammad. Dan lagi-lagi memang apa yang dilakukan Mbak Winda tadi, sebenarnya orang yang bertanya itu adalah orang yang menjawab kan ya, Mbak ya. Waktu timbul pertanyaan itu sama seperti racun atau virus biasanya dibuat dengan antivirusnya kan, seperti itu ya. Nggak mungkin enggak, kecuali orang yang noob memang. Nah, barusan saya juga ada
kecurigaan jawaban itu karena saya bertanya, karena saya benar-benar tidak tahu kenapa mereka merumuskan konsep Nur Muhammad tadi. Tapi saya pas waktu itu juga saya ingat tentang ini katanya kalau hadis mungkin, saya lupa ini hadis, kayaknya hadis. Kalau enggak hadis ini hanya sekedar ceramah. Intinya gini bunyinya, jikalau bukan karena Muhammad, Allah ini tidak akan menciptakan langit dan bumi dan seisinya, ya kan ya? Ada ya? Itu hadis apa ayat ya? Hadis ya? Hadis qudsi. Laula kayak Muhammad, gitu pokoknya gitu. Kalau nggak salah gitu bahasanya. Jadi ini kecurigaan saya atas pertanyaan saya sendiri. Kenapa mereka berani memberikan konsep bahwa dalam melakukan ini kan penalarnya menggunakan konsep emanasi pencahayaan. Meskipun yang akan menarik nanti kita akan bahas bagaimana keterpengaruhan mereka terhadap 3 kajian ilmu tauhid dalam Islam yang tadi itu sebenarnya itu paling problematik itu Mas. Itu asik itu kalau diperpanjang. Nah, tapi karena kita sudah sampai tahapan ini dan eman sekali untuk tidak dibahas. Jadi apakah dalam penalaran gradasi cahaya dalam emanasi itu kan dari the one and only ya, Allah, terus intelek, soul, dan materi yang terakhir. Dan ada dalil yang mengatakan bahwa secara hadis ya, bahwa kalau bukan karena Muhammad, maka alam materi itu, anggaplah pancaran Allah gak dia kendaki untuk sampai kepada tahapan yang keempat tadi. Pancaran Allah itu disampaikan kepada tahapan yang keempat atau jumlah materi karena ada Nur Muhammad. Nah, pertanyaannya, jika memang kita pakai penalaran emanasi ini, Nur Muhammad itu ada di posisi mana sebenarnya di antara 4 tadi? Kira-kira ya. Karena masa saya akan maksa sampai menurut Ibnu Sina, itu diskusi yang sangat membodohkan. Saya memaksa pemantik untuk menjawab versi Ibnu, ini kan pembodohan itu. Diskusi kita di mana? Cari di Google lah. Nah, di antara 4 tahapan itu, kita melihat bahwa bagaimana Nur Muhammad itu posisinya ada di mana? Ataukah kemungkinan kedua, Nur Muhammad itu adalah Nur Allah juga? Kan bisa dijawab dulu. Nur Muhammad itu sebenarnya Nur Allah. Iya. Nah, jadi dalam tataran emanasi kita melihat dalam konsep yang tadi 4 itu, Nur Muhammad itu ada di mana posisinya? Sehingga bagi orang-orang, saya tahu sebenarnya tasawuf itu sebenarnya filsafat juga, filsafat ketuhanan. Ajaran-ajaran tasawuf itu ajaran-ajaran filosofis, penghayatan yang filosofis terhadap entah itu dalil maupun fenomena sosial. Nah, setelah itu saat memang misalnya konsep dunia ini benar-benar berdasarkan pendapat teori emanasi, saya ingin bertanya tentang surga. Iya kan? Saya ingin bertanya tentang surga. Bagaimana surga dalam konsep emanasi? Surga itu posisinya di mana di dalam konsep emanasi? Jika memang semuanya itu berdasar pancaran dan semua pancaran itu bergerak kepada sumbu utamanya, misalkan Cuma analoginya agak sedikit paradoks ya, karena kalau di dalam dunia ini yang menarik semua itu kayak menuju black hole lah. Saat ada black hole, semuanya akan ditarik ke situ. Semuanya mau tidak mau akan berjalan menuju sana. Nah, dalam konsep emanasi, manusia dan segala sesuatu yang bersifat pancaran dari Tuhan, semuanya berjalan menuju pancaran yang utama, mau tidak mau. Mau tidak mau kan pasti. Karena ada konsep batasan waktu. Nah, saat surga, kan kalau selama ini yang kita pahami, surga itu surga maupun neraka itu kan konsep bentuk konsekuensi logis dari sifat adilnya Tuhan. Jadi saat ada orang yang bertanya tentang, katanya Tuhan itu Maha penyayang, kenapa kok masih menciptakan neraka? Bahaya. Karena Maha
kasih sayangnya Tuhan, itu sama sekali tidak bisa terlepas dari maha adilnya Tuhan. Ya, kan kita manusia harusnya lebih takut terhadap Tuhan yang maha adil daripada Tuhan yang bisa disuap. Iya kan ya? Masa Tuhan disuap pakai pahala? Makanya orang masuk surga itu bukan karena pahalanya. Iya, sama seperti orang yang suka sama cewek mungkin bang ya. Terus dia menikung di sepertiga malam. Enggak, Tuhan enggak seperti itu. Sampean nggak bisa mempolitisasi surga dengan segala bentuk ibadah dan lain sebagainya, kan nggak bisa. Ini letak keadilan Tuhan. Nah, saat kita menggunakan pendekatan emanasi, posisi surga itu fungsinya untuk apa? Kita tahu bahwa segala sesuatu itu berjalan menuju Tuhan. Dan perjalanannya beda-beda. Perjalanan yang beda-beda itu menghadirkan suatu konsekuensi terhadap bagaimana orang yang berjalan sesuai dengan orang yang berjalan tidak sesuai. Kalau dalam bahasa Al-Quran, orang yang melakukan pengrusakan di muka bumi ini. Nah, akan hadir ini surga nih. Nah, dalam konsepsi emanasi bagaimana? Jika memang saya tadi saat dijelaskan tentang ini mas, 4 tahapan tadi, tentang the one, intellect, a soul, dan materi. Kita berjalan melampaui 4 tahapan ini, berjalan. Saat kita dalam kondisi sekarang, kita adalah manusia yang berdasarkan kepada kondisi fisik material. Sehingga saat orang ingin sampai kepada tahapan yang ketiga, soul, maka dia harus mati dulu. Pendapat wahdatul wujud itu nggak mungkin terjadi tanpa kematian. Makanya kalau dalam Islam, kematian itu adalah pintu menuju Tuhan. Atau kalau kita pakai pendekatan emanasi, kematian adalah pintu untuk menuju ruang tahapan ketiga dalam rangka menuju Tuhan. Jadi kematian itu kan hilangnya sifat-sifat materi manusia. Meskipun orang-orang sufi mengatakan bahwa cara menghilangkan inti dari materi itu adalah tidak cinta dunia, tidak bisa. Dalam batasan yang objektif, manusia tetap akan makan, manusia tetap akan melakukan tindakan-tindakan yang materi. Bahkan untuk melakukan ibadah, mereka harus menggunakan pendekatan material. Zakat, apalagi ya, itu memang ibadah-ibadah material. Bahkan sholat itu material. Masih ada batasan materi, kecuali fungsi materi mereka memang tidak dapat melakukan kewajiban sholat. Misalnya orang yang benar-benar lumpuh, dia benar-benar sudah bisa melakukan ibadah, tidak secara gerak materialnya, tapi melakukan melalui gerak hatinya. Iya kan seperti itu ya. Atau kalau kita mau melihat bahwa konsep materi, bagaimana alam pikiran kita, makanya apa ya? Kalau kita melihat orang-orang yang berpaham liberal, yang mengatakan bahwa sholat itu mengingat, terus dengan mengingat saja itu sudah cukup. Itu kan sudah menghilangkan eksistensi sholat. Karena mau bagaimanapun, sholat kalau dilihat dari paham semiotika ya Mbak Winda ya. Ya Mbak Winda ya, apalagi kita menggunakan semiotikanya Roland Barthes. Ada yang nanya kenapa gerak sholat seperti ini, gerak sholat seperti ini. Pelajari aja ilmu semiotika gitu aja ya. Sama seperti kenapa kok Aljabar itu lambangnya EKY dan lain sebagainya, hanya pelajaran tentang simbol-simbol. Nah, saat kita sudah dapat melampaui berjalan menuju tahapan yang ketiga dalam bentuk kematian. Cuma masalahnya logika saya masih mentok di situ. Apakah dunia berjalan sebagai iya, kan emanasi kan menyebabkan manusia itu kodim, alam itu kodim. Yang aneh kan seperti ini, alam itu kodim. Dan yang mungkin agak susah dicerna, alam itu tidak material. Kalau alam itu kodim, alam itu tidak material. Alam itu harusnya tidak material. Alam yang material itu alam yang paling jauh. Alam yang nanti akan juga tidak material juga, karena dia akan bergerak menuju the one and only, menuju Tuhan. Kan seperti itu. Iya kan? Nah, saat kita mampu menalar bagaimana kerusakan material dan menuju hal-hal yang bersifat jiwa, soul,
Mampu. Tapi bagaimana kita dapat menganalisis dari hal-hal yang bersifat jiwa menuju hal-hal yang bersifat nomor 2 aja. Nggak usah langsung ke Tuhan saja. Ke yang bersifat intelek atau mind. Itu gimana? Perpindahan dari alam material, dari gradasi keempat lah, menuju gradasi kedua. Itu dengan kematian, dengan kehancuran hal-hal yang bersifat materi. Perpindahan dari alam hal yang bersifat jiwa ke dalam hal yang bersifat intelek itu bagaimana? Sebelum-sebelumnya saya pernah takut mati. Tapi bukan takut matinya, takut yang terjadi dari setelah mati. Termasuk setelah surga dan neraka. Termasuk dari setelah surga dan neraka. Karena kalau kita memikirkan kan katanya surga itu tidak kekal. Kalau surga itu kekal, Tuhan apa ya? Gimana ya? Kita kayak menyaingi Tuhan dong. Meskipun Tuhan tidak pernah merasa tersaingi ya. Katanya kan seperti itu. Jadi pada saat itu saya takut. Bagaimana rasanya tidak dapat merasakan itu kan betapa, bahkan menurut saya pada saat itu lebih mengerikan daripada neraka. Neraka, orang itu masih eksis sebagai dirinya, tapi disiksa. Saat kita melampaui tahapan itu, eksistensi secara subjektif manusia dan segala bentuk makhluk lainnya itu hilang. Menyatu kalau dalam emanasi nih, kalau pakai penalaran, menyatu ke dalam the one and only. Menyatu loh. Bukan ditiadakan terus diadakan lagi sebagaimana kiamat. Kan kalau ceramah-ceramah kita sering mendengar bahwa pada saat kiamat Allah menyuruh malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala. Semua makhluk pada saat itu hancur mati. Terus Allah mengaktualisasikan dirinya bahwa pada saat itu yang benar-benar abadi hanya Allah. Kan gitu ya, ceramahnya seperti itu bentuknya. Kamu pernah takut ketika di rahim ibu enggak? Enggak, waktu itu enggak tahu. Karena waktu di rahim ibu kita tidak merasa. Atau pada saat itu Kita merasa. kita tidak mikir. Keluarga lain dulu lahir. Sehingga kalau kita menggunakan prinsip emanasi, Mas, bagaimana bentuk-bentuk pergerakan itu terjadi? Kan kalau dari soul menuju intelek, berarti anggap kalau bahasa sampean kemarin, Mas, dari aktualisasi subjektif makhluk itu mati, benar-benar hancur, masuk ke dalam imajinasi Tuhan. Kalau kata sampean, bahasa Mesika, masuk ke dalam imajinasi Tuhan, mainnya Tuhan. Tuhan memiliki konsep yang diaktualisasikan secara subjektif melalui jiwa-jiwa yang disebarkan secara luas, yang nantinya jiwa-jiwa tersebut kan dimaterialkan. Jiwa alam itu dimaterialkan menjadi dunia dan seisinya misalnya. Dunia-dunia jiwa-jiwa yang dikehendaki untuk menjadi manusia dimaterialkan sebagai manusia dan lain sebagainya. Nah, itu kan mandek di situ saya. Mandek. Saya bingung sekali di situ. Jadi tentang surga, terus tentang bagaimana pergerakan kita menuju Tuhan. Kalau dalam pemahaman yang mainstream, kita ini tidak disajikan konsep wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu kan dimana saat nilai subjektivitas kita secara manusia sudah benar-benar hancur. Mungkin kalau di dalam tahapan emanasi, wahdatul wujud itu hanya akan mungkin terjadi pada tahapan kedua dan ke-1. 4 dan 3, materi dan soul, kita tidak bisa wahdatul wujud. Apalagi dunia materi, jangankan saat di dalam dunia materi, jangankan moro-moro wahdatul wujud, wahdatul syuhud aja nggak bisa. Wahdatul syuhud itu ada di tahapan dunia yang ketiga, soul. Dan wahdatul wujud itu hanya akan mungkin terjadi pada saat kehancuran yang total benar-benar terjadi dan kita memang berkumpul kembali kepada cahaya yang pertama, itu wahdatul wujud jelas. Dan saat itu kita tidak tahu siapa kita, bahkan kita tidak pernah tahu mungkin kita pernah dilahirkan. Sehingga ada apa gitu. Untuk menalar ke sana mungkin membutuhkan daya energi yang lebih, sehingga kopi susu yang agak arnyang pun masih lebih pantas daripada tidak ada sama sekali.
Nah, itu mungkin kebingungan saya Mas Jalal. Kita di sini teman-teman bisa mendiskusikan bersama. Termasuk sepertinya Mbak Risti barusan ada konsep juga. Saya kangen sama Mbak Risti, ini lama nggak ketemu. Jadi bagaimana posisi jiwa, konsepsi wahdatul wujud dan bagaimana proses gerak ke sana jika dari 4 ke 3 kita bisa memahaminya, sedangkan 3 ke 2 dan 2 ke 1 itu agak sudah gitu. Dan bagaimana konsepsi surga ataupun neraka di dalam hal yang bersifat seperti ini. Karena pun di dalam keimanan yang mainstream, kenikmatan tertinggi manusia itu hanya melihat Tuhan, tidak wahdatul wujud juga. Apabila manusia masih eksis secara subjektif, dan eksis secara subjektif manusia menurut penalaran saya itu hanya berbatas kepada gradasi yang ketiga, yaitu di jiwa. Di atas jiwa kita sudah tidak subjektif sebagai tidak eksis secara subjek makhluk Allah dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dulu. Oke. Banyak ya yang Banyak yang bang sih. Oke, kita mulai dari dari Nur Muhammad itu. Jadi logisnya adalah bahwa memang ada hadis qudsi ya yang palsu. Iya. Maudhu atau palsu? Tapi kok ada terus ya ceramah-ceramah ya? Di Bersiki ada. Di Bersiki. Iya. Seru kalau palsu. Tapi meski palsu kan bukan berarti kita menolak hadis itu atau apapun yang karena kita terima. Karena kayak hadis tentang kalau di bulan Ramadan 10 hari pertama apa? Itu juga. Iya. Nah, itu juga Itu juga bukan dikatakan sahih juga kan gitu kan. Tetapi bukan berarti kita meninggalkan hadis itu. Tapi juga diamalkan kan, ceramah-ceramah juga bilang gitu. Dikasih tahu. Cuman kita mungkin yang nggak cukur gitu. Iya, kita yang mungkin tidak datang ke tempat cukur, tempat potong rambut. Semua rambut orang kan panjang. Yang pendek yang datang sendiri gitu. Yang baca buku maksudnya. Iya, jadi alasannya di situ. Saya baca kitab, bukan baca kitab. Iya, baca. Itu ada juga arti bahasa Maduranya. Itu merupakan mungkin kitab yang sering dibaca kiai-kiai konah atau apa, karena saya baca itu artinya pakai bahasa Madura Pegon itu, pakai Arab. Itu dijelaskan bahwa alam semesta memang dari Nur Muhammad dulu. Mungkin kitab tasawuf mungkin. Nur Muhammad yang berbentuk burung merak. Yang berbentuk burung merak. Iya. Kayak bukan seperti kayak burung merak. Iya. Iya, nah itu kan bayangan kan. Jawaban dari itu kan kita membayangkan, nggak bisa beralasan menurut Ibnu Sina begini yang dimaksud dengan Nur Muhammad gitu. Tetapi satu-satunya tulisan yang mengarah ke situ adalah tulisan itu. Diciptakanlah Nur Muhammad itu. Nur Muhammad itu berzikir beratus-ratus tahun. Sehingga lahirlah keringat, dan dari keringat itu diciptakanlah malaikat. Itu dalam kitab itu. Nah, artinya mengimajinasikan.
kita mungkin berbicara itu nggak masuk akal. Karena memang dalam ilmu pengetahuan, hukum fisika, hukum gerak, gravitasi dan lain-lain, itu yang kita ketahui cuma 5%-nya saja dari semuanya. Cuma 5% dari hukum fisika yang kita ketahui sekarang. Kita belum mengetahui kenapa dalam black hole itu yang gravitasinya sangat tinggi, itu sampai cahaya ikut tersedot di situ. Kita kan cahaya kan nggak pernah nggak kayak melempar bola, nggak pernah jatuh kan. Tapi ini black hole dapat menarik cahaya hingga gelap sekali di situ. Itu hukum fisika yang belum kita pahami kan. Tetapi ada. Nah, kita membayangkan Hongkong gak masuk akal sekali. Mungkin saat ini kayak gitu. Itu apa ya? Imajinasi yang tertulis satu-satunya yang saya baca. Kenapa harus Nur Muhammad yang diciptakan? Oh, ternyata saya baca dulu agak heran juga imajinasinya kok sampai ada burung merak dan lain-lain gitu. Ada merpati, ya ada burung Garuda, Nogatera. Burung tunggangannya Dewa Wisnu. Burung Garuda. Cendrawasih. Nah, selanjutnya apa tadi? Selanjutnya tentang apakah roh, kita memang belum mengetahui bagaimana roh itu bekerja kan. Roh itu bekerja kan memang rahasia Tuhan kan, roh itu juga itu. Dan untuk sampai ke tahap ketiga tadi adalah dengan meninggalkan, bukan cuma menganggap kita tidak suka, tetapi bagaimanapun kita juga butuh makan minum kan, dengan cara meninggalkan, ya mati dulu kan untuk berlepas roh ini dari jasad itu. Nah, setelah itu kita tidak mengetahui, yang kita ketahui adalah ada alam kubur, ada alam barzah dan lain-lain. Kita bayangkan itu, bahwa di alam barzah kita meninggalkan segalanya, kita akan diadili gitu, diadili. Mungkin kita dalam apa? Dalam konsep surga dan neraka itu membayangkan bahwa hadir juga jasad di situ. Karena mungkin diwariskan, iya mungkin kan maksudnya. Mungkin diwariskan karena bedanya sakit tubuh dengan sakit jiwa. Saya tenang-tenang saja, mungkin yang kalian lihat, padahal saya sedang sakit hati umpamanya kan. Kan kita nggak tahu apakah hukuman, karena kita membayangkan dunia ketiga ini dari soul jiwa ini kan benar-benar jauh dari hukum kita gitu. Mungkin sudah masuk ke situ. Tapi juga sakit jiwa juga butuh makan kan. Gak usah. Gak dihitung dosa karena memang dia mencapai Iya, enggak dihitung dosa. Melakukan apa saja enggak dihitung dosa. Tidur juga. Apakah saat itu roh kita berjalan-jalan gitu? Ya kan beda kita. Tapi anak kecil juga begitu. Nah, selanjutnya. Itu yang saya tanggapi ya. Mungkin teman-teman juga bisa menambahkan. Apa selanjutnya nanti? Nah, posisi surga itu dalam emanasi ada di posisi yang mana? Kayak gitu. Kan saya tadi jelaskan alasan kodimnya alam itu, bahwasanya alam semesta ini sebelum kita ketahui planet ada Big Bang dan lain-lain, juga ada alam yang disebutkan yang ada sebelum itu kan. Kayak ya Aras kan, Innallaha 'alal arsy istawa, bersemayam di atas Aras. Aras itu kan apa? Kan kita nggak tahu kayak apa Aras. Dalam alasan kodimnya itu mengatakan bahwa bisa saja dari alam-alam yang ada sebelum yang kita ketahui itu juga bahan alam saat ini ngambil di situ kayak gitu. Dalam emanasi sebenarnya bukan pencahayaan. Pencahayaan itu dalam iluminasi. Dalam emanasi adalah menggunakan istilah berpikir. Pikiran pertama lahirlah ini, pikiran kedua lahirnya itu. Pancaran itu dari iluminasi. Menyinari kan, pencahayaan kan. Jadi kita kalau dalam emanasi itu pakai istilah mikir,
berpikirnya. Jadi sebelum sesuatu ada, yang dipikirkan Tuhan adalah Tuhan sendiri. Karena nggak ada yang lain kan. Tuhan mau mikirin apa kan? Jadi yang dipikirkan adalah dirinya sendiri. Lahirlah malaikat. Dalam apa urutannya? Dalam urutan emanasi itu ada 10 kira-kira dalam emanasi Al-Farabi. Itu pertama adalah lahirlah malaikat. Sampai tahap ke-10 lahirlah Jibril untuk mengurus dunia. Pikiran ke-10-nya. Itu apa? Tahapan emanasi gitu. Selanjutnya ada apa? Banyak ini. Iya. Ya mau nambah. Siapa lagi yang mau nambah? Kira usah ngetik. Ya, apa ya? Menarik sekali ya, sampai bingung ya. Ya, dari tadi apa yang dibahas tentang apa? Tentang ketiadaan sifat hingga apa tadi? Sampai letaknya surga kayak gitu. Pembahasan tadi kan sebenarnya banyak terutama ya tentang iluminasi apa emanasinya Ibnu Sina kan tadi memang tentang ketiadaan sifat. Ada yang mengatakan bahwasanya ya harus adalah sifat itu, yang kontra terutama. Karena ya kalau enggak ya gimana nanti penciptaannya gimana, terus kita untuk mengetahui penciptaan itu gimana kalau masa tiba-tiba ada kan kayak gitu. Terutama di pikiran-pikiran kita sebagai orang yang menempati alam ini kan kayak gitu. Ya semuanya ya karena saya bingung, saya akhirnya mikir ya Ibnu Sina ya membuat atau ya memikirkan seperti itu ya tujuannya ya untuk mengembalikan eksistensi keabsolutan Tuhan kayak gitu. Intinya kan seperti itu. Ya di sisi yang kontra juga yang mengatakan bahwasannya ya Tuhan juga harus memiliki sifat. Tuhan juga harus mengetahui ketika manusia itu sakit perut seperti apa. Kayak gitu ya, harus juga Tuhan itu harus maha menciptakan, harus maha yang iya, sifat-sifat yang lain yang menyebabkan adanya sifat itu juga ya usaha-usaha untuk juga membela Tuhan, meskipun ya katanya Tuhan itu gak perlu dibela. Jadi antara yang sepakat dengan emanasi Tuhan seperti Ibnu Sina ataupun yang kontra dengan adanya menyifati Tuhan, itu sebenarnya arahnya kan sama-sama ingin mengembalikan eksistensi atau kemaha-mahaan Tuhan kan seperti itu. Jadi mungkin juga termasuk surga dan neraka misalnya. Kan di surga juga itu gak absolut nanti. Orang-orang bahkan katanya ya gak perlu berbuat baik, gak perlu nyari pahala di dunia. Ketika nanti Tuhan sudah bertitah untuk orang ini masuk surga, ya surga kayak gitu. Ya kan sangat banyak sekali cerita-cerita tentang bahwasannya ya orang yang ketika sudah di surga disuruh kembali lagi ke neraka gara-gara ya itu titah Tuhan. Itu menunjukkan kemaha-mahaan Tuhan. Juga sebaliknya ketika orang sudah di neraka karena ya kemauan Tuhan ya juga bisa dipindahkan ke surga ya. Jangan-jangan ya itu juga ya surga dan neraka juga bagian dari pembelaan para ilmuwan-ilmuwan atau ulama-ulama untuk mengeksistensikan ya keabsolutan Tuhan itu sendiri. Ya gak tahu nanti ya, sama-sama gak tahu kan nanti. Harus pindah dulu, harus cabut jiwa dulu ke untuk merasakan nanti gimana rasanya pindah ke alam. Tapi tadi menarik kalau Banu katanya tadi takut ketika akan berpindah alam gitu.
Ya, ketika akan berpindah alam dari alam sekarang misalnya ke alam kematian, nanti kita kira-kira seperti apa rasanya kayak gitu. Tapi seolah-olah kita tidak pernah takut apa yang terjadi sebelumnya gitu. Apa yang terjadi ketika kita dulu pada alam pembagian nasib misalnya. Pembagian nasib di alam apa namanya? Ketika 40 hari. Alam kantor. Ya, ketika alam sebelumnya. Tapi kita terlalu menakuti alam-alam yang akan datang. Itu kok bisa kayak gitu. Kita nggak pernah takut sebelumnya, tapi selalu takut ketika yang akan datang kayak gitu. Gitu, karena dulu gak merasakan kayak gitu. Ya mungkin ya gak perlu ditakuti juga sih sebenarnya. Ya wes nanti ya mati aja. Mungkin kita akan hidup lagi dan berada di alam yang lain. Mungkin seperti itu. Sama aja mungkin ketika kita sebelumnya kita di alam rahim, kita juga gak mengetahui itu kan kayak gitu. Kita lahir dalam kondisi cacat atau enggak gitu. Iya. Ya kayak gitu kan, kita gak ada ketakutan itu. Ya mungkin kita Udah siap-siap di alam rahim, kok langsung surga. Ya, kita nggak tahu juga nanti ya tiba-tiba mungkin kita hidup tersiksa terus, mungkin itu ya sama mungkin kita ketika sebelum lahir takut itu, ketika sekarang hidupnya itu susah miskin dan di PC itu mungkin sebagai nerakanya dunia, atau mungkin ketika orang-orang itu kaya hidupnya makmur mungkin itu surganya dunia kan seperti itu. Mungkin ya juga nanti nggak jauh beda lah seperti itu ya, nggak tahu nanti mungkin ya bisa ditanggapi sama pemantik gimana. Oke, terima kasih terkait surga dan neraka tadi. Pertama saya terima kasih terlebih dahulu untuk kritiknya. Cuman saya kritik juga kenapa tidak disinggung di awal. Yang ingin saya tanyakan, bukan saya tanyakan, saya tanggapi ya terkait surga. Saya juga sebenarnya ada yang saya bingungkan gitu kan. Jika misalnya alam materi itu terlepas, maksudnya ketika kita masuk pada kematian gitu kan, berarti semua yang materi, semua yang fisik itu sudah sirna gitu kan. Kita sudah masuk ke era ke yang asketis atau yang metafisik gitu kan. Kita sebagai ruh yang metafisik gitu. Cuman gambaran-gambaran surga yang digambarkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an atau di mana ya dari Al-Qur'an atau di hadis misalnya, itu gambaran-gambarannya sama seperti yang kita rasakan di dunia gitu kan. Terus yang itu yang ingin saya tanyakan juga. Terus yang kedua, apa berarti misalnya kita masuk, saya juga bingung sebenarnya. Kalau misal saya bingung untuk ketika di intersoul gitu ya. Soul itu kan kita sudah dimasuk ruh. Sedangkan tadi sih disinggung juga sama Bandung gitu ya, bahwa di alam intelek itu kita masuk dalam imajinasi Tuhan gitu kan, yang disinggung di diskusi-diskusi kemarin gitu. Di intelek ini kita serupa apa gitu? Apakah di sini sudah tidak ada kita gitu kan? Jika memang subjektivitas itu sudah tidak ada gitu kan? Apakah berarti surga itu berada pada tahapan yang soul? Kenapa? Karena kita masih bisa merasakan itu gitu. Maksudnya di surga yang digambarkan di surga bahwa kamu akan mendapatkan kenikmatan, kita mendapatkan apa yang kita lakukan, atau dengan rahmat Tuhan kita bisa masuk surga. Intinya kita bisa merasakan semua itu, yang dari narasinya itu semuanya subjektif gitu. Apakah itu berarti ketika kita sudah sampai ke alam intelek itu sudah tidak ada yang sifatnya subjektif lagi gitu? Karena kita sudah masuk imajinasi Tuhan dan sudah tidak ada kita, sudah tidak ada subjektivitas itu. Pun dengan surga dan neraka, apakah seperti itu gitu? Karena kan kita menggambarkan surga sebagai balasan keadilan, balasan manusia atas perbuatan manusia di dunia gitu. Itu masih berkaitan dengan manusia gitu kan. Sebatas manusia gitu. Maksudnya bukan sebatas manusia, masih berkaitan dengan kemanusiaan gitu kan. Kemanusiaannya manusia gitu. Apa jangan-jangan di tahapan intelek, di tahapan yang sampai kepada Tuhan yang satu gitu, itu sudah tidak ada lagi yang tersisa alam apapun gitu kan. Apakah seperti itu gitu? Iya. Ini imajinasi saya saja. Mungkin begitu. Soalnya walaupun kita mencoba mati belum tentu masuk surga gitu kan. Jangan-jangan nanti pun juga jauh sampai ke sana, belum tentu nanti kita ketemu lagi di surga atau di neraka atau di mana gitu kan. Itu sih. Dan masih banyak penggambaran alam-alam lain yang mungkin kayak kita melihat yang fisik hanya sebatas alam semesta ini gitu. Kita mendapatkan gambaran
black hole misalnya, itu hanya secercah. Kenapa? Karena alam semesta pun ujungnya tidak sampai gitu. Kita tidak sampai pada ujung alam semesta itu sampai mana gitu kan. Itu sih yang komentar saya. Itu. Ya mungkin ya. Saya juga menambah kemungkinan. ketika kita masuk surga kan digambarkan bahwa indah-indah kan. Ada sungai Homer, sungai susu, dan kita dapat mengerjakan berhubungan tanpa tanpa lelah. Dan bayangkan kan, kalau kita bayangkan dengan tatanan hidup di dunia, itu di surga itu kayak gimana gitu. Pasti ada kejahatan kalau kalau manusia masih memiliki yang namanya rasa keinginan. Pasti ada kejahatan mungkin. Ini rebut bidadari yang ini, ada gitu. Atau perempuan merebut perhiasan yang ini dan perempuan merebut perhiasan yang itu. Iya, cukup di situ dulu. Nah, karena gitu, karena apa ya? Kalau di surga masih ada keinginan, apa bedanya dengan di dunia? Bahkan di surga juga kita diizinkan minta apa aja. Bagaimana kalau minta dia mati, minta di ini hidup, minta yang di surga balik lagi kan juga bisa. Minta yang di neraka balik ke apa? Ke surga juga bisa. Minta di surga udah jail, lempar ke neraka. Akhirnya kita diberikan keinginan yang apa ya? Yang bikin paradoks sebenarnya. Konsep surga itu ketika tahu ada kenikmatan yang ini dan itu. Pada akhirnya kalau kita apa ya? Bayangkan ya, dalam negara liberal itu kalau semua orang diizinkan melakukan sesuatu tanpa batas, anggaplah nggak ada yang namanya nilai ini itu. Kita liberal gitu, mau apa aja sudah boleh, nggak ada properti milik sendiri. Semua orang ngerasa udah bebas mau ngapain. Pada akhirnya kita santai-santai saja, tenang-tenang aja gitu. Ya udah entah mancing, entah naik gunung, entah apa. Orang-orang akan begitu. Orang nggak akan sibuk mikirin meras ini, meras itu. Karena buat apa juga? Semua orang sudah merasa ya udah ngapain aja terserah. Nggak ngerasa terbebani kultur, nggak ngerasa terbebani keluarga, apapun itu. Nah di surga saya membayangkan bahwa ketika orang diberikan kebebasan sebebas-bebasnya, orang juga mau ngapain gitu. Saya juga berpikir apakah nggak bosan kita kekal gitu, nggak ada perubahan gitu. Pada akhirnya kita duduk melihat surga sampai ke ujung paling ujung. Itu buat apa gitu? Itu sama kayak orang main GTA, nah, terus menjelajahi map tuh. Iya. Ke menuju arah N pernah ya Mas ya? Gak mungkin sampai. Dia berjalan menuju arah N sampai capek, akhirnya dia memilih untuk mati di tengah laut. Ya saya sempat mikir gini, kalau saya masuk surga, biar saya tidak melukai orang lain terhadap keinginan saya milih ada dunia GTA yang saya bisa melakukan apa aja. Ya apa tadi? Kalau misalnya tadi misalnya di surga gitu ya, kita membayangkan masuk surga aja dulu gitu ya. Di surga kita bisa minta apapun gitu kan. Cuman kalau misalkan hasrat itu ada, maka orang akan berkelahi gitu. Misalnya ini kan. Terus buat apa ada hak untuk meminta apapun jika misalnya hasrat manusia itu sudah hilang gitu. Maksudnya gini, apakah memang maksudnya jika dianggap bahwa nafsu itu adalah satu yang menyebabkan manusia masuk ke dalam kejahatan, kemaksiatan dan lain sebagainya, bla 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 gitu misalnya. Apakah itu nanti seolah-olah bersih ketika masuk neraka udah dibersihin gitu misalnya ya. Masuk surga nafsu itu hilang gitu.
hasrat itu hilang gitu. Padahal gambaran surga gitu kan. Kita bisa meminta apapun dengan misalnya kenikmatan gitu. Segala kenikmatan itu semua ada gitu kan. Bahkan maksudnya itu penggambaran bahwa hasrat manusia di surga itu masih ada gitu kan. Itu. Dan barusan saya berimajinasi juga. Bentar dulu. Saya berimajinasi juga bahwa gini, ada kan janji Tuhan bahwa ada salah satu yang menjadi perdebatan yang di kalangan aliran kalam gitu, bahwa ada momen ketika manusia bisa melihat wajah Tuhan gitu. Apakah ketika manusia sampai pada tahapan itu adalah batasan soul dan intelek gitu? Saya kan menganggap bahwa surga ini ada di soul gitu ya. Anggapan saya ini ya. Iya, anggapan. Gak bisa dibuktikan gitu. Anggapan saya karena alasan saya tadi kan. Karena surga penggambarannya masih subjektif sekali, sedangkan sampai pada tahapan-tahapan di atas sudah tidak ada kemanusiaan gitu. Apakah ketika kemanusiaan itu sudah tidak ada mau masuk ke tahapan kita hampir sampai kepada Tuhan gitu, itu masih pada tahapan intelek. Karena seolah-olah gini, mau naik ke atas nggak gitu kan. Kenikmatan yang paling atas apa? Melihat wajah Tuhan gitu. Dan tentu kita harus selesai dengan soul ini untuk masuk ke intelek gitu kan. Apakah jangan-jangan dulu Nabi Musa dan Nabi Muhammad ketika melihat wajah Tuhan misalnya, penggambaran-penggambaran dalam Islam gitu misalnya, itu jangan-jangan kita masih pada tahapan yang intelek ini gitu. Karena tidak akan sampai kita melihat Tuhan gitu. Karena imajinasi saja yang bisa kita sentuh gitu kan pada wahdatul wujud itu misalnya. Apakah seperti itu? Itu anggapan saya sih. Boleh saya dulu Mas. Nah ini Mas Nanang mungkin ya. Jadi mungkin ini jeleknya Mbak Winda ya. Coba komentarnya nggak usah menghina dulu gitu, langsung ke apa gitu. Tidak usah dikasih prolog gitu, nggak usah. Terima kasih. Jadi awalnya kan kita ini mau diskusi lepas kan ya Ustadz ya. Kita mau diskusi lepas. Tapi yang dilihat Mbak Winda tuh Mas Aril terus. Iya, jadi kritiknya itu tadi. Jadi seakan-akan saat dia berbicara, dia melakukan komunikasi dua arah. Karena dari sini silau Mas, silau dari sini. Oh, iya, silau. Paham gak sih? Iya sana silau. Makanya saya ke sini ini menghindari cahaya. Oh gitu. Dari sana juga gelap, maaf. Jadi arahnya saya miring gitu. Gak apa-apa ya, berarti Mas Ustadz boleh juga menanggapi Mas. Jadi Bang Ano, Nanang, Mbak Risti juga bisa. Soalnya tadi makanya saya izin barusan, soalnya kayaknya langsung nanya tuh. Saya kan kalau ada pembahasan secara subjektif gitu kan enggak enak. Karena sebenarnya walaupun mata saya ke sana, ada yang juga ke sana gitu. Jangan, gitu. Makanya jangan ngasih persuuzon Mas, jangan ngasih persuuzon. Biar saya tanggapi ya Mbak ya. Ya, monggo. Saya langsung ke Allah aja deh, enggak usah. Sebelumnya terima kasih buat Mbak Winda karena sudah pakai ontologi saya ya. Lah ya kan berarti sampean kan setuju kalau mengatakan bahwa batas-batas subjektif manusia itu hanya karena bentar dulu. Iya kan? Karena saya punya alasan beda. Iya. Ya kan? Tapi seperti ini. Berarti kan sampean setuju. Yang mana? Dengan konsepsi bahwa batasan subjektif manusia itu finish di tahapan soul. Karena saya melihat surga. Ya, ini akan dibahas. Karena begini. Karena saya kan tidak ikut diskusi-diskusi sebelumnya, ya kan? Enggak, diskusi sebelum ini benar-benar baru, gak usah dijadikan alasan. Iya makanya, nanti tanggapi aja saya dulu sekarang. Jadi maksudnya kan kemarin dibilang bahwa tahapan yang kedua tadi yang saya ambil jadi garis besar misalnya bahwa tahapan kedua itu imajinasi Tuhan gitu. Dan bahwa soul ini paling mudah digapai gitu kan oleh manusia ketika raga itu sudah gak ada gitu. Maka yang saya pahami soul ini, makanya saya bilang surga neraka karena soul, karena untuk sampai ke imajinasi Tuhan itu sudah tidak ada lagi manusia gitu kan. Bukan tidak ada lagi manusia. Tidak ada iya, sudah saya singgung tadi. Kemanusiaannya manusia. Gak hanya manusia. Aksiden subjektif. Aksiden yang maksud saya itu melakukan bentuk pemisahan terhadap Tuhan. Maksud saya itu tadi. Iya, gini cuma. Nih, barusan yang menjadi seru premis yang dipakai oleh Bang Ahmad Jalaluddin ya. Kirain itu Aril Jalaluddin. Makanya saya panggil Bang Aril. Jadi Bang Jalal itu mengatakan bahwa tadi ini akan menentang konsepsi surga sampean. Premis. Bukan seperti itu. Ini kita berdiskusi pandangan-pandangan filosofis. Pandangan filosofis gak akan mempermasalahkan kebenaran atau enggak. Lebih filosofis yang mana. Jadi gak usah dikatakan itu kemungkinan itu. Kenapa kau tidak yakin kan gitu ya. Jadi
premis yang dipakai oleh Bang Jalal tadi mengatakan bahwa nafsu seperti ini kan pengkorelasian pertanyaannya Nanang tadi kan Nanang bertanya kenapa kok nafsu itu khususnya nafsu seksual diaktifkan oleh Tuhan pada saat yang tidak tepat lah istilahnya, pada saat hal itu diharamkan. Kenapa kok justru Tuhan mengaktifkan pada saat itu juga? Misalnya kalau dalam dunia kehidupan realitas sosial kan gampang ya. Ada nanti akan bisa maksiat seperti itu. Kalau kita lihat dari realitas pesantren lebih gampang lagi. Kenapa kok unsur-unsur biologis aktif di saat laki-laki belum menemukan perempuan kan seperti itu ya. Sama seperti itu. Kenapa kok diaktifkan pada saat yang belum tepat istilahnya? Kan pertanyaannya Nenang seperti itu. Nah, jawabannya nanti akan ada sangkut pautnya dengan bagaimana premis yang digunakan oleh Bang Jalal tadi. Kan Bang Jalal mengatakan bahwa hipotesis Bang Jalal nih dari pikiran filosofisnya tentang perbuatan buruk itu merupakan kecondongan nafsu terhadap keburukan yang diaktualisasikan. Makanya ada perbuatan buruk. Seandainya tidak ada nafsu, tidak ada keinginan bahasanya tadi, tidak ada keinginan manusia, maka tidak akan ada perbuatan buruk. Karena semuanya akan berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan. Ini kan iya. Yang menjadi masalah kan, bagaimana keinginan manusia itu membentur keinginan Tuhan. Makanya kalau di dalam surat Al-Kahfi, Allah mengatakan sebagian orang itu merasa dia sudah memperbaiki dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a kan gitu ya. Padahal mereka berlaku sebaliknya. Dalam artian kontradiksi antara dua keinginan ini yang menyebabkan perbuatan buruk, aktualisasi dari perbuatan buruk itu terjadi secara formal dan bahkan bisa dikatakan sebagai sesuatu yang dibudayakan. Nah, itu kan masuk kan Mbak ya? Masuk. Nah, masuk kan? Masuk. Maksudnya dia logis. Secara sistematis logis itu masuk. Bisa kita nalar, kita bisa menyentuh itu. Dalam artian kita bisa paham. Jika dinarasikan itu bisa jadi common sense. Iya kan bisa. Kalau dinarasikan bisa jadi common sense. Nah, hal itu akan menunjang kepada konsekuensi logis yang kedua menurut Bang Jalal. Jadi surga menurut Bang Jalal tadi yang menjadi mungkin agak sedikit paradoks mungkin ya. Paradoksnya karena bagaimana penggambaran surga menurut Mbak Winda kan paradoks kata Mbak Winda. Surga itu tempat manusia memang sebebas-bebasnya dapat melakukan keinginannya. Ya kan seperti itu. Kalau pakai dijawab dengan konsepsi yang awal, karena kenapa? Karena di surga tidak ada keinginan-keinginan Tuhan. Sehingga bebaslah manusia melakukan keinginan apa saja. Karena tidak akan ada kontradiktif, nggak ada apa yang dikatakan dalam surat Al-Kahfi. Nah, tapi kalau kita apa ya istilahnya ya, memaksa bukan ya, berpendapat seperti itu apa ya? Ada sesuatu hal yang tidak terpuaskan dari jawaban itu. Sebagaimana pertentangan prinsip emanasi, katanya prinsip emanasi ini dapat menggugurkan 3 sifat ketuhanan tadi. Sehingga nanti logika perkembangan yang dibahas di dalamnya untuk membela ataupun menyanggah itu terkungkung dari konsepsi awal itu. Nah, saat Bang Jalal menggunakan premis awal yang tadi mengatakan bahwa karena surga itu adalah kondisi di mana tidak ada keburukan, mana secara konsekuensi logis sebab akibat, berarti di surga itu sudah tidak ada keinginan manusia secara subjektif. Dan sampean tadi sanggah. Iya kan? Kan sampean tadi sanggah. Dengan pendekatan apa dah bahasa sampean tadi, saya agak terkedistract. Bahasa sampean tadi iya, kalau mengutip secara langsung agak jauh sih. Kalau bahasa sampean itu intinya mengatakan bahwa kan dalam menurut sampean Mbak, surga itu ada di tahapan yang ketiga, di tahapan sul. Karena di dalam surga manusia masih merengkuh aksiden subjektifnya sebagai manusia, ya kan? Sehingga pada saat itu keinginan manusia itu juga masih ada. Keinginan manusia, dan ini kan bertentangan dengan pendapat Bang Jalal.
Tapi di sini saya lebih condong dengan pendapatnya Bang Jalal, karena pendefinisian surga yang disampaikan sampean tadi itu lebih condong kepada misalnya seperti ini ya. Problem utama yang dibahas dalam pembahasan tentang surga di sini mengatakan bahwa sampean mengatakan surga itu adalah kondisi di mana manusia dapat mengaktualisasikan semua keinginannya. Bang Jalal mengatakan bahwa surga itu ada karena manusia sudah dapat melepas diri dari segala keinginannya gitu ya. Secara sederhana. Ini kutipan tidak langsung dari apa yang saya dapat dari pemikiran kalian berdua. Iya, gak apa-apa. Jadi ini kutipannya. Nah, menurut sampean, surga itu adalah tempat paling mengaktualisasikan diri dalam bentuk keinginan. Keinginan itu bisa diaktualisasikan, tidak ada batasan-batasan. Bahkan bagaimana narasi-narasi tentang surga, itu adalah narasi-narasi yang bersifat pemenuhan terhadap kepuasan-kepuasan. Bahkan gak sedikit kita dapat melihat hal itu bersifat kepuasan seksual, kepuasan konsumsi, kalau kepuasan distribusi ngapain? Iya terjadi distribusi, tapi bukan manusia sebagai aktor distribusinya yang melakukan kegiatan distribusi, enggak. Manusia dianggap menurut pendapat menurut sampean di sana, surga itu dikatakan surga karena manusia dapat melakukan kegiatan konsumtif secara maksimal tanpa batasan tertentu. Terbalik dengan pendapat dari Bang Jalal tentang keinginannya. Manusia hanya akan mengkonsumsi apa yang ia inginkan, bukan apa yang ia butuhkan. Itu fakta. Manusia hanya ingin mengkonsumsi. Makanya cowok ingin mencari cewek yang cantik. Iya kan? Iya, karena kan itu berbeda kan pada tahapan umur-umur tertentu. Karena tahapan umur tertentu akan menggambarkan keinginan-keinginan yang tertentu pula. Manusia itu hanya mengaktualisasikan apa yang ia inginkan, bukan apa yang ia butuhkan. Faktanya orang yang sakit gak ada motivasi untuk makan karena dia gak ingin, bukan gak butuh. Orang yang tidak melakukan sesuatu karena tidak ingin, bukan karena tidak butuh. Dulu saya bertanya-tanya, saya ini butuh uang, bener-bener butuh uang, tapi kok sampai sekarang saya tetap gak punya semangat untuk mencari uang. Ternyata karena memang saya gak ingin, saya hanya butuh, gak ingin. Iya kan? Jadi menurut apa yang sampean sampaikan, Mbak, surga itu adalah tempat di mana manusia dapat melakukan kegiatan konsumtif secara maksimal terhadap apa yang dia inginkan. Sedangkan bagi Bang Jalal bukan seperti itu. Surga itu adalah tempat di mana manusia yang benar-benar sudah dapat melepaskan diri dari keinginan-keinginan tadi. Itu kan bertentangan. Ya. Nah, gimana menurut sampean? Oke, begini. Saya justru makin tidak setuju dengan itu gitu. Iya. Maksudnya begini. Gak apa-apa. Iya, bentar dulu makanya. Iya, saya nggak apa-apa. Jawaban ngelemes itu. Saya nggak di sini berarti ya. Karena tadi di komen karena begini terus. Oke, begini. Ini juga. Saya hampir lupa kalau ada kamera. Jadi begini. Lebih tepatnya saya tidak setuju karena begini. Sampai mana tadi ya? Tadi bilang kalau keinginan manusia di surga itu sudah nggak ada gitu kan? Karena di situ adalah hasrat lah, tidak ada gitu. Aku sebut saja nafsu satu sudah nggak ada gitu kan? Cuman begini, saya tidak setujunya begini. Karena surga, gambaran surga yang diberikan Tuhan dalam kalamnya gitu kan, dalam Al-Qur'an gitu kan. Itu adalah gambaran bagaimana misalnya nih Allah punya menyebutkan bahwa di sana kamu bisa memilih untuk bersama istrimu misalnya. Di situ masih ada cinta gitu kan. Sebut saja begitu. Iya kan, ini kan kita bicara hal-hal yang kita tahu gitu ya. Terus yang kedua misalnya kita bicara bahwa orang-orang yang melindungi anak yatim nanti akan bertemu Rasulullah di surga gitu kan. Lebih tepatnya saya melihatnya bukan manusia tidak punya hasrat di surga. Cuman karena dia sudah melihat surga, melihat hal-hal material yang di duniawi itu sangat terlalu kecil untuk diminta di surga gitu. Karena begini misalnya, kamu tidak akan pernah merasakan kenikmatan sehat kalau kamu tidak pernah sakit gitu. Maka akal dan hasrat di surga itu masih ada. Tapi karena kita sudah melihat bagaimana gambaran neraka, kita sudah melihat bagaimana material atau keinginan-keinginan material di dunia itu sebatas itu gitu kan.
Makanya hasrat itu masih ada di surga. Cuman bedanya mungkin karena di surga ada aturan-aturan yang tidak boleh gitu kan. Sedangkan di surga itu boleh gitu kan. Ada ketetapan-ketetapan yang berbeda karena kita sudah berada di alam yang berbeda. Makanya saya nggak bisa, maksudnya nggak bisa setuju kalau misalkan hasrat itu nggak ada. Terus bagaimana kita bisa merasakan kenikmatan surga jika medianya itu sudah nggak ada? Bagaimana kita merasakan sakit kalau kita nggak punya indera perasa gitu? Bagaimana kita bisa merasakan kebahagiaan kita bertemu Nabi misalnya? Kebahagiaan yang mungkin kita bisa bertemu Tuhan kalau kita hasrat nafsu dan alat-alat perasa itu sudah nggak ada gitu. Jadi buat apa masuk surga gitu? Itu sih. Mungkin akan lebih masuk akal kalau gini, Mbak. Sesuatu dikatakan nikmat itu kan berdasarkan kepada indera perasanya. Menurut sampean seperti itu. Ya, jika sesuatu yang dikonsumsi adalah sesuatu yang bersifat jasmani. Surga karena ada di tahapan ruh. Namanya soul. Sebentar dulu. Kenapa Bentar dulu. sudah merasa tersanggah? Bentar dulu ini bentar. Sebelum lanjut. Silakan kameramen mau pilih siapa? Ya, saya ngomong. Nah, terima kasih. Jadi begini, Dengan gak beberapa bisa patah kata di analogi yang maksudnya indera, saya memisalkan indera perasa untuk merasakan Gini, sakit Mbak, gitu. gini. Bentar, kenikmatan itu apa hanya dirasakan oleh indera fisik? Bahkan jiwa, kenikmatan spiritual itu ada tanpa melibatkan hal-hal yang fisik gitu. Itu hal-hal metafisik loh. Kenikmatan paling nikmat itu hal-hal yang metafisik gitu kan. Bagaimana kita bisa melihat menganalogikan indera perasa itu? Saya itu hanya analogi saja ya. Bukan. Oke, saya jawab ya. Oke. Boleh. Gini emang kalau sudah terpatahkan dengan satu kalimat langsung panik loh. Panik gak? Sebelum membengkok ke yang mana-mana, makanya saya luruskan dulu gitu ya. Gini, Mbak. Makanya ontologi sampean dalam menjawab itu apa kan nggak jelas. Apa ontologinya? Kayak jelas. Yang Dalam- kamu tanyakan apa dulu gitu. Gini. Ontologi saya dalam membahas itu. Saya setuju dengan jawaban Bang Jalal karena saya berdasarkan kepada ontologi keekonomian. Manusia itu hidup karena aspek konsumsi, tidak aspek produksi, tidak aspek distribusi. Makanya surga itu apalagi kalau kita pakai kacamata ekonomi ya, Mbak Risti sebagai anak ekonomi kan ya, Mbak, meskipun manajemen di surga manajemen ekonomi itu adalah manajemen ekonomi terbaik, Mbak. Kenapa? Karena di surga itu aspek distribusi dan produksi itu sudah diambil Tuhan. Manusia hanya berada pada aspek konsumsi secara maksimal. Oke. Penuh menyeluruh gampang ya karena ontologinya jelas. Oke, sudah. Saya sampaikan ontologi saya. Ini Oke. waktunya saya. Oke. Ya, ini kan gampang ya. Gampang ontologinya jelas. Gini. Sehingga pada saat itu kalau kita melihat dari sudut pandang ekonomi ada beberapa perdebatan, Mbak. Dan perdebatan yang paling seru ini tentang hal seperti itu. Yang dirumuskan oleh salah satu peraih Nobel ekonomi yang bernama Amartya Sen. Dalam teorinya Amartya Sen itu ada namanya teori kapabilitas. Teori kapabilitas di situ dapat memberikan kategorisasi penjelasan secara terperinci bagaimana kepuasan itu dapat terpenuhi. Nah, saat sampean mengatakan bahwa kepuasan itu tidak akan ada tanpa adanya medium-medium material terhadap sesuatu, itu bisa dibenarkan, tapi itu tidak fundamental gitu. Tidak fundamental. Ingat, medium-medium material fisik, kenikmatan di dunia mau bagaimanapun, meskipun kan kita ini pancaran terjauh kalau kita mau pakai prinsip emanasi. Kita pancaran terjauh, makanya kita ini adalah bagian aspek yang material. Tapi aspek material itu bukan berarti tidak ada aspek yang bersifat jiwa kan? Sehingga kenikmatan secara jiwa ada di sana tuh. Jelas ini, metodologinya jelas, ontologinya jelas, penalarannya jelas. Ini jelas. Dulu, belum selesai. Nah, dalam teori kapabilitas ada perdebatan di antara para punggawa ekonomi pada saat itu. Bagi seseorang yang menganut ekonomi secara umum mengatakan bahwa kenikmatan itu hanya akan terjadi apabila seseorang melakukan aspek konsumsi saja semata. Aspek konsumsi semata. Misalnya ada kopi, anggap saya makan sama Mbak Risti berdua. Karena yang paling gak diri waktu makan Mbak Risti misal.
Misal Mbak, misal. Iya, valid ya. Misalnya saya lagi dinner nih sama Mbak Risti, sepiring berdua. Dalam analisis kepuasan terhadap hasrat keinginan manusia pada saat saya Mbak Risti makan, kepuasan yang dipenuhi hanya akan setengah piring, iya kan? Mbak Risti setengah, saya setengah. Pada saat saya ngalah karena ternyata Mbak Risti ini makannya lebih banyak daripada saya ngalah dong. Mbak. Saya ngalah. Akhirnya Mbak Risti makan satu piring itu. Secara analisis yang seperti itu, secara analisis keekonomian bagaimana konsumsi diartikan sebagai bentuk kepuasan paling fundamental yang dimiliki oleh manusia. Pada saat itu pula saya tidak akan mengalami kenikmatan. Karena pada saat itu yang dimakan oleh Mbak Risti itu semuanya dan saya tidak kebagian sama sekali. Meskipun hal itu pilihan saya pribadi. Itu analisis keekonomian. Nah, hal itu serupa dengan logika yang sampean pakai dalam membangun bagaimana konsepsi seseorang dapat dikatakan puas hasratnya saat melakukan kegiatan konsumsi. Sehingga harus ada keinginan tetap di surga, misalnya seperti itu. Kata sampean tadi. Nah, dalam teori kapabilitasnya Amartya Sen, dia menjelaskan bahwa saat saya mengalah, justru kepuasan ada di situ. Nah, di surga itu kepuasan terjadi, keinginan itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Bang Jalal itu sudah tidak ada lagi. Karena ada yang namanya teori kapabilitas di situ tadi. Nah, sampean berlindung di balik bagaimana narasi Tuhan dalam menjelaskan tentang surga. Surga itu adalah tempat yang paling indah. Di sana sampean dapat memilih ini, memilih itu. Nah, itu adalah narasi-narasi yang ditunjukkan kepada manusia yang masih memiliki logika konsumsi secara material. Bayangkan. Nggak mungkin nggak akan hanya saya aja yang punya pemikiran seperti ini. Kita semua mungkin pernah ya, nanti di surga saya pengen minta ini. Iya kan? Siapa yang nggak pernah mikir seperti itu? Sampean hebat, cita-citanya masuk neraka. Atau sampean adalah orang yang rendah hati, sampean nggak jumawa saat menulis list apa yang akan dilakukan di surga. Kalau saya ada, kalau saya masuk surga, saya ingin baca semua tentang penelitian tentang dunia. Saya pengen tahu dunia astronomi, saya pengen tahu bagaimana konsep Tuhan. Saya pengen tahu itu, saya pengen tahu. Pertanyaannya, apakah di surga manusia akan melakukan hal itu? Dalam artian hasrat dalam dunia yang ada dalam pancaran keempat dengan hasrat di dunia yang dalam pancaran dunia yang ketiga itu sudah berbeda. Pada saat di dalam dunia keempat kita adalah konsumsi kegiatan hasrat itu diaktualisasikan dengan konsepsi material. Di dalam dunia yang ketiga itu adalah teori kapabilitas kalau kita menggunakan konsep teori dari pendekatan ekonomi. Seperti itu. Makanya apa yang disampaikan Bang Jalal itu secara ontologi, metodologi lebih jelas seperti itu aja mungkin. Karena kamu tidak tahu metodologi saya sampaikan ntar lagi. Silakan. Sekarang aja nggak apa-apa. Sudah ya kameramen, silakan. Terima kasih. Saya justru melihat ada paradoks di sini gitu. Begini, sebenarnya saya pengen ketawa dikit sih. Mentang-mentang Cuma kemarin sore baca tentang Gak usah ngomong paradoks. bentar, ini bagiannya saya ya. Jadi kan tadi dibilang bahwa ontologi yang seperti apa? Saya tadi berekspektasi lebih sih bahwa ontologi tidak hanya sebatas perspektif gitu ya, point of view gitu. Sebentar, nggak usah komentar. Ini ekspektasi saya awalnya begitu. Cuman karena mengatakan bahwa maksudnya adalah ekonomi, logika ekonomi, maka saya juga bebas menggunakan logika apapun gitu kan. Dan nggak usah komen ya, bentar dulu. Jadi logika saya, jadi begini, saya sempat memikir begini, ada banyak sebenarnya yang ingin saya komentari. Yang pertama itu ya, saya bisa menggunakan logika psikologi, saya bisa menggunakan logika tafsir, logika hermeneutika gitu kan. Jika kita bicara masalah metafisik, suaranya nggak masuk. Silahkan pilih yang mana. Ya, jadi kita bisa menggunakan logika itu. Jika kita melihat ontologi itu hanya sebatas sudut pandang gitu kan. Karena begini, kenapa kita menggunakan pemikiran Amartya Sen untuk membahas tentang Tuhan yang dia sendiri tidak tahu tentang Tuhan gitu. Maksudnya begini, kenapa kita menggunakan sudut pandang ekonomi yang itu sudah jelas berbeda gitu kan. Maksudnya begini, tadi yang terakhir saya agak tersenyum sebenarnya dalam hati, nggak ditampakkan.
ketika bilang bahwa hasrat di dunia material dengan hasrat di dunia ketiga, sebut saja dunia ketiga gitu, alam ketiga, itu berbeda. Itu yang saya maksud kenapa hasrat itu tetap ada. Supaya apa? Kita bisa merasakan bahwa bagaimana kenikmatan-kenikmatan material itu tidak seberapa ketika sampai pada aspek surga gitu. Makanya hasrat itu tetap ada di situ gitu. Ketika saya pernah berpikiran begini, saya tidak maksudnya begini, apakah kita harus menggunakan metodologi orang lain untuk berpikir tentang diri kita dan tentang Tuhan gitu kan? Padahal kita memahami surga neraka, itu kita menggunakan logika-logika yang ada dalam Al-Quran sebagai alat untuk mencapai itu gitu. Kenapa salah? Kenapa kita memilih pemikiran barat untuk mencapai itu? Kenapa kita tidak menggunakan hal-hal yang memang di situ disuruh untuk kita pakai gitu kan? Itu. Terus yang ketiga yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya komentari adalah saya sempat berpikir dulu waktu jalan kaki ke kafe ya, karena menghemat budget naik Gojek gitu ya. Apa sih sebenarnya tujuannya manusia gitu kan? Maka saya sampai pada kita manusia itu kenapa kita tidak pernah puas dengan apapun? Karena keterpenuhan. Ada satu yang kita punya hal-hal material yang perlu kita penuhi gitu. Kita punya aspek jiwa yang perlu kita penuhi gitu. Kita punya aspek-aspek itu. Makanya aspek material itu hanya sampai pada tahapan bagaimana kita melihat di mana di dunia gitu kan. Sedangkan aspek-aspek jiwa, aspek-aspek metafisik itu sampai ketika kita di tahapan ketiga dan di tahapan kedua. Kenapa? Cara misalnya ketika orang melakukan ada di tahapan terbawah, kita ada di titik terbawah. Kenapa kita ingin mencapai Tuhan gitu kan? Karena ada aspek keterpenuhan spiritual yang mungkin bisa dicapai ketika kita sampai pada soul dan yang saya katakan tadi di intelek. Kenapa? Tuhan menjanjikan bahwa mungkin yang ini masih menjadi perdebatan ya, ada kemungkinan kita bisa melihat wajah Tuhan. Itu keterpenuhan spiritual gitu. Ada keterpenuhan jiwa. Kenapa? Ada jiwa-jiwa, maksudnya kenapa kita merasa kesendirian? Kenapa kita merasa kesepian dan lain sebagainya? Karena ada aspek itu. Ada aspek kekurangan, ada istilahnya saya menyebutnya sebagai hole. Hole HOLE itu lubang. Yang kita cita-citakan adalah WHOLE, whole, keterpenuhan gitu. Dan itu bisa kita capai itu di tahap soul di surga. Kenapa? Karena keterpenuhan itu tidak hanya sebatas material. Kita membayangkan kita mendapatkan pasangan, cinta, bertemu nabi dan lain sebagainya, itu bukan aspek material, itu hasrat jiwa yang tidak bisa kita capai di aspek terakhir atau aspek dunia. Makanya saya sebutkan bahwa hasrat tidak mungkin dicabut oleh Tuhan. Bukan tidak mungkin, ini hanya banggapan saya ya. Itu tidak akan dicabut. Kenapa? Gak apa-apa, pede aja. Itu sudah pede. Jangan mulai ragu lagi. Saya tidak ragu. Barusan pede banget soalnya. Iya nggak apa-apa. Pede dulu ya. Pede itu bukan produser ya. Pendek. Skip aja yang itu. Jadi aspek itu, makanya hasrat itu ada, cuman karena kita sudah melihat kenapa kita menginginkan banyak hal, menginginkan baca buku, menginginkan Mobile Legend dan lain sebagainya, karena kita belum tahu gambaran surga gitu. Di sana kita akan tahu bahwa aspek itu sangat rendah sekali gitu. Sama seperti kita melihat bagaimana kita beribadah. Ada tahapan-tahapan bagaimana kita melihat ada beribadah karena ingin dapat pahala, ada beribadah untuk menyembah, ada beribadah hanya untuk sampai kepada Tuhan gitu. Kita membandingkan itu menggunakan rasio gitu kan. Kita membayangkan bahwa kita menginginkan pahala itu adalah aspek terendah gitu kan. Sama ketika kita sampai pada surga. Kita melihat bahwa logika kita berubah, hasrat kita berubah karena bukan berarti tidak ada hasrat. Kita tahu untuk membandingkan bahwa ada kenikmatan-kenikmatan jiwa, ada kenikmatan-kenikmatan spiritual yang lebih berharga dibandingkan kenikmatan-kenikmatan dunia gitu. Itu sih, itu logika dan ontologi saya. Kalau ditanyakan, jadi saya tidak membutuhkan logika ekonomi karena logika ekonomi itu dipakai di dunia ya. Kalau kita sudah bicara pada tahapan ketiga, itu sudah gak dipakai lagi karena matematika manusia berbeda dengan matematika Tuhan gitu ya. Itu ya pemirsa. Jangan lupa nonton Simposium Today. Oke ya. Itu sih. Sudah kan ya. Jadi apakah harus pakai logika ini? Tidak, sebenarnya tidak harus. Cuma saat sampean gini ya, apakah ontologi ini harus sampean pakai ini sehingga sampean bebas membilangkan logika? Silakan. Selama itu dapat memberikan deskripsi yang holistik, silakan. Ini waktu saya. Sedikit. Maksudnya waktu tuh, saya. Seharusnya itu tidak perlu disampaikan. Ontologi sampean apa? Ontologi sampean hanya menjelaskan bahwa dunia, tatanan materi dan tatanan soul itu berbeda, titik selesai. Apa itu bukan ontologi, itu komentator. Nah, ini gini nih. Gini,
bebas. Ini kan kutipan tidak langsung. Kan kutipan tidak langsung. Gini. Jadi gini, Mbak. Pertanyaannya, ya. Apakah saat Bang Jalal mengatakan bahwa keinginan-keinginan itu tidak ada nanti di surga, itu memberikan pengertian yang fatalis? Ya makanya saya tanya. Saya tanya dulu. Fatalis gak? Fatalis. Itu. Mengapa pendekatan ekonomi di situ menjadi relevan? Saya menggunakan ini kenapa menjadi relevan? Karena dalam aspek pemenuhan hasrat, ekonomi adalah ilmu paling objektif. Ekonomi, sampai mau pakai psikologi, ada sekarang psikologi, tapi psikologi terlalu subjektif, nggak bisa. Ini waktu saya. Iya, silakan. Sampai mau komentar, tabung dulu, berikan pendapat yang memang benar-benar mapan, biar nanti semua orang juga puas di sini. Nah, ekonomi itu adalah ilmu yang paling objektif dalam menganalisis bagaimana manusia dapat melakukan pemenuhan terhadap keinginan-keinginannya, terhadap hasrat-hasrat yang di dalamnya hanya ada pada tataran dunia konsumsi. Saat sampai mengatakan bahwa ekonomi itu adalah ilmu apa? Ilmu apa? Dikira ekonomi adalah ilmu yang seperti ini, sehingga kenapa kita harus menggunakan pendekatan? Enggak. Ekonomi itu adalah ilmu tentang pemenuhan hasrat itu aja. Kalau sampai mau melihat bagaimana ilmu ekonomi secara fundamental, kalau sampean hanya masih terkungkung oleh bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu ekonomi yang seperti Spill itu, dikit gak? silahkan, nggak apa-apa. Gini. Saya tidak memaksakan itu karena memang jurusan sampean Gini, bentar tadi. Ekonomi apa tadi? Ilmu pemenuhan hasrat. Nah, ontologinya mana? Di hasrat. Saya bicara hasrat dari tadi. Gini. Makanya saya minta metodologi itu hanya soal sudut pandang gitu kan. Kita menggunakan apa yang kita bicarakan tentang hasratnya. Nah, gini. Nah, itu dia. Ekonomi ada kenapa? Kenapa? Karena ada hasrat. Nah, ini menjawab sampean. Kenapa harus pakai ekonomi? Itu jawabannya. Karena sampean membahas ekonomi. Gini, sampean dengarkan dulu. Sampean tadi bertanya, kenapa kita harus pakai pendekatan ekonomi? Itu jawabannya sampean yang sudah memberikan barusan. Oke, waktu saya kan? Iya kan? Waktu saya. Nah, saat sampean bertanya kenapa kita harus pakai barat, nggak ada yang mengharuskan. Kenapa sampean harus pakai ekonomi? Karena dalam hal pemenuhan yang paling hasrat utama yang itu memang benar-benar memberikan fokus terhadap pembahasan itu memang ilmu ekonomi. Nggak harus. Saya menggunakan. Kapan saya mengatakan harus? Saya hanya menjelaskan. Sampean ontologinya, metodologinya apa yang jelas. Saya pakai ekonomi, sampean pakai apa? Logika. Udah bilang, saya menggunakan Apa? Psikologi, oke. Psikologi. Apa? Psikologi itu gimana? Dalam pembahasan pemenuhan hasrat secara objektif, psikologi menempati apa? Saya enggak. Ini pertanyaan restoratif, bukan pertanyaan gini. Pakai mic. Tapi ini waktu saya, jadi saya dulu. Jangan ditanya, Nah, enggak, ini pertanyaan restoratif seperti apa yang ada dalam Al-Qur'an, afala ta'qilun, enggak perlu dijawab, tapi silahkan pikirkan dulu dan sampaikan waktu saat sampean sudah memiliki waktunya. Nah, saat sampean yang disanggah sebenarnya di sini, kan kita sudah tahu gradasi itu. Nah, gradasi dalam prinsip emanasi tadi, jangan lupakan ini ya, karena memang ini objek pembahasan kita. Gradasi dalam hal ini, makanya saya sampaikan tadi kepada Baristi bahwa kenapa di surga itu secara sistem ekonomi adalah sistem ekonomi yang paling mapan. Karena di dalam surga itu manusia tidak lagi disibukkan dalam hal aspek ekonomi yang bersifat produktif dan distributif. Kedua-duanya diatur oleh Tuhan. Action. Manusia hanya melakukan kegiatan konsumtif di surga. Meskipun berhubungan seksual itu produktif ya Mas ya. Kan produktif. Tapi itu dalam aspek penyerapan penyerapan apa itu? Kepuasan itu bersifat konsumtif. Jadi ada yang bertanya kalau kita mengatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa hubungan seksual itu adalah kegiatan untuk melanjutkan peradaban karena kita memproduksi peradaban, memproduksi anak-anak kita. Bisa. Tapi secara objektif tetap bahwa kegiatan seksual itu adalah dalam tataran aspek konsumtif. Karena di sana apa ya istilahnya? Dalam struktur keekonomian itu adalah kebutuhan primer
yang tidak bisa tidak. Kebutuhan primer itu terjadi karena dalam gradasi yang keempat tadi yang bersifat material, kebutuhan material itulah yang disebutkan sebagai kebutuhan primer. Nah, yang menjadi rancu dari pandangan sampean tentang pemikiran dari Bang Jalal tadi, sampean memandang itu fatalis. Sehingga sampean tidak dapat memberikan kategorisasi keinginan-keinginan yang ada di dalam tataran gradasi dunia yang keempat dan gradasi dunia yang ketiga, itu sampean tidak bisa kategorisasikan. Kalau cuma bilang ada, gak ada, itu apa? Maksudnya kita membutuhkan suatu penjelasan yang lebih fundamental, yang lebih holistik. Sampean menginginkan sesuatu yang WHO, LE, HUL. Tapi bagaimana sampean dalam menjelaskan hal itu tidak WHO, LE? Nah, kan seperti kan rancu. Ini bukan, ini kan dalam kita membahas sesuatu hal yang bersifat filosofis. Bersifat filosofis itu dapat memenuhi segala sesuatu tentang pemikiran kita apabila sudah dapat menjelaskan dalam bentuk penghayatan yang secara menyeluruh, holistik, whole kalau menurut sampean. Nah, iya kan? Nah, karena sampean berpandangan fatalis tadi, kan Bang Jalan ya, keinginan-keinginan yang dilarang oleh Allah itu keinginan-keinginan yang apa? Kan ada kategorisasinya. Kategorisasinya. Apa? Keinginan-keinginan yang dilarang oleh Allah, kenapa kok ditanyakan ke saya? Saya ini pertanyaan-pertanyaan restoratif ya. Ya, jadi kayak keinginan-keinginan yang dilarang oleh Allah adalah keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan-keinginan Allah terhadap hambanya, kan seperti itu. Kan tadi logikanya sudah dibangun nih, jelas nih. Tempat kita berdiri ini jelas ya Pak ya? Jelas ya? Iya enggak, saya enggak nyentuh sampean jawab, saya biasa, ini ngelemes. Karena saya bebas, karena waktu saya. Masa iya? Oh iya. Nah, karena seperti itu, kategorisasi pembedaan keinginan dalam gradasi dunia yang keempat dan dunia yang ketiga jelas berbeda. Dan yang dimasukkan tidak ada oleh Bang Jalal di situ adalah penghapusan keinginan-keinginan yang ditafsirkan sebagaimana keinginan-keinginan yang diaktualisasikan dalam basis dunia gradasi yang keempat. Seperti itu saja sebenarnya. Saya nggak saat mengatakan. Oke, begini, boleh saya masuk itu sudah? Iya silakan. Oke, begini. Katanya mau gantikan. Gak usah, saya rasa teman-teman sudah tahu suara saya ya. Ya, terima kasih. Duduk lagi. Saya merasa. Oke, silakan jelas ontologi psikologinya, silakan jelaskan. Saya juga begini. Seperti apa fundamental komprehensif yang Anda sampaikan itu gitu. Maksudnya gak usah ngomong dulu. Ini hanya klaim saja. Iya, kamu bilang mic kan. Ini tanda. Saya pakai Roland Barthes ini. Maksudnya gini. Kenapa kita maksudnya saya fine aja jika makanya saya tanya tadi apakah harus kita menggunakan pendekatan ekonomi? Enggak harus gitu kan tadi kan gitu. Lalu kenapa dengan saya menggunakan pendekatan saya dianggap sesuatu yang tidak absah gitu? Saya menggunakan begini, logika saya tidak jelas, nggak usah ngomong ya. Dia bilang bahwa bukan tidak absah, ini parafrase ya. Ini parafrase. Tadi bilang WHOLE kan. Itu tidak dianggap bahwa itu tidak WHOLE, tidak komprehensif gitu. Saya tersinggung sebenarnya. Iya, tersinggung ya. Iya, gak usah dibilang juga. Dia makin tersinggung. Karena begini, kenapa seolah-olah sampean itu saya gak suka ya. Kenapa seolah-olah pemikiran-pemikiran saya dianggap tidak sampai. Saya menghayati itu dengan sepenuh hati gitu. Untuk sampai pada bagaimana kita melihat Tuhan. Saya tidak sedang bicara maksudnya begini. Ilmu ekonomi itu paling mapan untuk sampai kepada untuk kita melihat surga gitu. Untuk bagaimana membicarakan tentang kepuasan dulu kepuasan. Oke, maaf. Jadi dibicara tentang kepuasan, ilmu ekonomi itu paling mapan gitu kan. Oke, paling objektif. Oke, parafrasenya dibenarin ya. Paling objektif. Saya rasa itu malah tidak objektif gitu. Dan tidak bisa tidak relevan untuk kita pakai di sistem di surga gitu. Maksudnya begini, ketika kamu mengatakan bahwa ilmu-ilmu semacam itu atau logika-logika semacam itu tidak bisa dipakai, kita harus membedakan mana gradasi ilmu dunia keempat dengan gradasi ilmu ke dunia ketiga. Saya merasa bahwa justru pemikiran yang semacam itu
itu masih bernuansa gradasi dunia keempat. Kenapa kita menggunakan sistem itu? Maksudnya kita bicara konsumtif, kita bicara produktif, kita bicara distributif gitu kan, istilah-istilahnya semacam itu hanya sebatas istilah aja gitu. Itu tidak fundamental sama sekali justru gitu. Maksudnya begini, nggak usah ngomong, nggak usah. Jadi itu justru tidak fundamental sekali. Karena begini, kita sedang kita sebenarnya tidak ada perdebatan gitu. Perdebatan kita hanya karena kita menggunakan sudut pandang yang berbeda. Bentar dulu, nggak usah ngomong. Ini bagiannya saya. Begini, tadi anggap dua orang ini berkubu gitu ya. Anda justru diam itu iya loh. Iya, anggap dua orang ini bersekutu gitu. Berdua kutu. Jadi maksudnya kalian berpendapat bahwa ilmu ekonomi misalnya itu dipakai untuk bagaimana kita melihat keterpenuhan konsumtif gitu. Iya, gimana ya? Itu sesuatu yang walaupun tidak kalian jelaskan. Ilmu ekonomi walaupun tidak perlu dijelaskan, bagaimana kepuasan itu tidak perlu dijelaskan. Itu yang udah seperti itu gitu. Di dunia memang seperti itu. Di akhirat ya memang Tuhan dong gitu yang nyediain gitu kan. Nggak mungkin kita mesen dan lain sebagainya. Sistemnya sudah berbeda. Sistem ekonomi, kalau misalkan ekonomi di dunia dengan di surga berbeda gitu loh. Konsumtif gitu kan. Nggak berbeda sistem. Pesannya pakai kertekan dia dong. Makanya ada hasrat, itu yang sedang saya bicarakan di sini. Makanya saya merasa lebih fundamental kita membicarakan itu dibandingkan kita hanya membicarakan alat gitu. Daripada kita hanya membicarakan pendekatan. Saya menggunakan pendekatan psikologi karena saya melihat bagaimana manusia saya tidak bicara tentang relasi. Bentar. Psikologinya di mana sampean? Dari tadi tuh nggak ada. Psikologinya nggak jelas. Di mana? Ayo jelaskan di mananya psikologinya. Saya bicara dari tadi saya ngomong tentang apa? Enggak, silakan di mananya psikologinya itu di mananya? Oke, nggak usah maksa mas. Dari tadi saya sudah bicara jiwa. Kenapa Anda tidak paham? Saya tadi bicara. Meskipun psikologi itu ilmu tentang jiwa, saat sampean mengatakan bahwa sampean bahas tentang jiwa, itu belum psikologi. Karena Anda terlalu kaku. Gini loh, bentar. Maksudnya Bentar, oke. Sampean hanya bilang saya pakai ini, sampean pakai ini, tapi sampean sama sekali nggak jelaskan. Oke, jadi saya mau gimana yang mau nyentuh ranahnya? Sampean jelaskan aja, no. Tapi enggak, sih. Kita lanjutkan dulu, kita berikan ke Mas. Bentar dulu, saya belum selesai sampai sampean. Saya belum selesai. Bentar dulu, 5 menit. Kan saya kubu. 1 menit. 1 menit ya. 1 menit lalu Mic-nya taruh. Oke. Begini loh. Saya justru merasa bahwa ini semakin kaku. Ini semakin jumud karena saya dipaksa untuk menggunakan pemikiran orang lain untuk taruh mic-nya. Itu memang menggunakan saya pakai psikologi. Oke, jelaskan di mananya. Dan sampai tidak bisa. Oke, 1 menit terpotong. Sampai mengatakan ini kok jadi lebih jumud. Gimana toh? 1 menit saya terpotong. 1 menit saya terpotong. Enggak apa-apa. Oke, taruh dulu mic-nya biar saya selesaikan 1 menit saya gitu ya. Sudah terpotong 20 detik. Jadi begini. Jadi begini ya, saya menggunakan saya tadi bahwa manusia itu punya kekurangan. Ada rasa keterpenuhan, ada kebutuhan untuk keterpenuhan. Keterpenuhan apa? Ya kan? Dia tidak bicara aspek materi, itu sudah jelas. Keterpenuhan ada keterpenuhan jiwa, keterpenuhan spiritual. Makanya kita sedang membicarakan sesuatu yang metafisik gitu kan. Psikologi masuk ke sana, itu untuk membicarakan sesuatu yang metafisik. Makanya yang saya kata gak usah ketawa, kamu kamar mandi aja deh. Makanya yang saya bicarakan tadi, kenapa ekonomi ini sok-sokan banget gitu ya? Kenapa kita menggunakan maksudnya begini, sampean terlalu maksa untuk kita menggunakan satu pisau yang justru sebenarnya pisau itu kita punya sendiri gitu kan? Dengan menggunakan bahwa di kepuasan itu sudah final gitu. Kita membicarakan ekonomi bahwa manusia punya kepuasan itu sudah final gitu kan? Kita sedang membicarakan sesuatu yang metafisik di dunia ketiga. Kita sudah selesai dengan itu. Makanya saya merasa bahwa mulai membosankan perdebatan yang semacam ini. Kenapa? Karena kita tidak ada masalah. Karena kita hanya menggunakan sudut pandang yang berbeda. Dia menggunakan kalian menggunakan sudut pandang ekonomi. Seolah-olah keterpuasan itu hasrat berbeda. Ya memang hasrat itu berbeda dan itu sudah saya sampaikan di awal. Gitu, habis kan? 1 menit. Dia 5 detik lagi. Ya, itu sudah selesai di awal gitu kan. Makanya saya menggunakan aspek psikologi untuk membicarakan tentang jiwa manusia gitu kan. Jiwa manusia. Dan untuk apa kita harus, maksudnya begini, setiap yang komentar bicara bahwa saya menggunakan ini gitu. Buat apa semacam itu? Bukan tidak simposium sekali saya rasa gitu. Terima kasih. Makanya saya ngerasa
sudah cukup membosankan untuk perdebatan yang hanya memberikan tentang sudut pandang gitu. Karena Oke. kita punya pemikiran-pemikiran overview, our view yang oke. berbeda. Itu sih teman-teman simposium Oke, today. 1 menit buat saya dan 5 menit untuk Bang Jalal penutupannya. Jadi enggak, sebenarnya enggak maksa ya, cuma memang saat ini gitu banget ya cewek ya. Silakan ke Bang Jalal. Waktu dan tempat dipersilakan. Tanya Bang, psikologinya di mana sih? Saya rasa Bang Jalal lebih paham saya gitu. Iya ya. Oke, saya nggak ikut campur ya. Saya penyimak saja. Dan mungkin kesimpulannya adalah ya sebagaimana yang kita pahami semua. Jadi kesimpulannya terserah kalian masing-masing. Jadi ya sudah begitu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.